Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama lagi merenungkan kasih Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus menuntun kami agar kami boleh memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, hidup dalam suasana surga. Ayat renungan diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami." Orang dengan roh sungguh-sungguh dan dapat diajar mempelajari firman Allah yang berusaha untuk memahami kebenarannya akan dibawa untuk berhubungan dengan Khaliknya. Dan kecuali oleh pilihannya sendiri, tidak ada yang membatasi kemungkinan-kemungkinan perkembangannya. Dalam jajaran gaya dan pokok-pokoknya yang luas, Alkitab memiliki sesuatu untuk membangunkan minat setiap pikiran dan mengimbau setiap hati. Pada halaman-halamannya terdapat sejarah yang paling kuno, riwayat hidup yang paling benar, prinsip-prinsip pemerintahan untuk mengendalikan negara, untuk pengurusan rumah tangga, prinsip-prinsip yang belum pernah sama dengan pengetahuan manusia. Itu berisi filsafat yang paling besar, puisi yang paling manis dan paling halus, yang paling menyentuh perasaan dan yang paling menerbitkan belas kasihan. Dengan keunggulan yang tak dapat diukur dalam nilai dibandingkan dengan hasil penulisan manusia, maka tulisan-tulisan Alkitab, bahkan apabila dipelajari sedemikian rupa, dengan tak terbatas ruang lingkupnya lebih luas, dengan tak terbatas nilainya lebih besar, bila mana itu semua dipandang dalam hubungannya dengan pusat pemikiran yang besar. Dipandang dalam terang pemikiran ini, setiap topik mempunyai arti yang baru. Dalam kebenaran yang dinyatakan dengan sangat sederhana, tercakup prinsip-prinsip yang setinggi langit dan mengarah ke zaman yang kekal. Dengan firman Allah di tangannya, setiap manusia, kemana saja nasib membawanya, boleh memiliki persahabatan seperti itu, asalkan saja ia memilihnya. Pada halaman-halamannya, ia dapat mengadakan percakapan dengan yang termulia dan terbaik dari antara bangsa manusia, dan boleh mendengarkan suara yang maha kekal ketika ia berbicara dengan manusia. Sementara ia mempelajari dan merenungkan tema yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, dicatat dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Ia boleh memiliki persahabatan mereka. Ia boleh mengikuti jejak guru surga dan mendengarkan perkataannya seperti ketika ia mengajar di atas bukit, di lapangan, dan di laut. Ia boleh tinggal di dunia ini dalam suasana surga, memberikan kepada orang-orang yang berduka dan tergoda di bumi pengharapan dan kerinduan atas kesucian. Ia sendiri datang semakin lama semakin dekat ke dalam persekutuan dengan yang tidak kelihatan, seperti dia dahulu kala yang berjalan dengan Allah. Sedemikian semakin lama semakin mendekati pintu gerbang dunia yang kekal, sampai gerbang-gerbang itu terbuka dan ia akan masuk ke sana. Ia akan menemukan dirinya bukan orang asing. Suara-suara yang akan menyambut dia adalah suara-suara orang kudus yang di bumi adalah teman-temannya yang tidak kelihatan. Suara-suara yang di bumi ia belajar, kenal, dan kasihi. Orang yang melalui firman Allah hidup dalam persekutuan dengan surga akan menemukan dirinya berada di rumah dalam persahabatan surga. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 111-113. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk Alkitab, firman Tuhan yang Engkau telah berikan bagi kami manusia. Biarlah kami terus belajar, membaca, mengingat bahwa kasih sayang Tuhan sangat kami nikmati. Dan biarlah kehidupan kami ini merasakan
hidup seperti suasana surga. Ada kedamaian, ada sukacita, dan kami perlu kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.